Baik, perkenalkan saya Melina Isabel Tampani, jurusan S1 Manajemen kelas 5B, NPK 19068 asal Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan mempresentasikan materi Supply Chain Management dari materi selesai UTS hingga materi saat ini. Yang pertama itu introduction to e-commerce. Jadi di sini e-commerce itu bisnis yang menerapkan teknologi informasi yang memiliki pangsa pasar yang meluas dan melipat gandakan pemasaran. Nah, di sini keuntungan dari e-commerce itu yang pertama pasarnya tidak terbatas dan yang kedua itu dapat meningkatkan efisiensi. Nah, di sini aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan dalam e-commerce yaitu seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Tapi di sini untuk saat ini Shopee lebih tinggi nilainya untuk aplikasi penjualan online daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi di sini sekarang ini orang lebih banyak menggunakan Shopee untuk memesan barang daripada aplikasi-aplikasi online yang lainnya. Nah, terus yang berikutnya itu e-business. E-business itu aplikasi informasi dan komunikasi teknologi dalam mendukung semua aktivitas bisnis. Jadi dalam bisnis itu juga diperlukan e-business untuk mendukung semua aktivitas dalam bisnis di suatu perusahaan. Yang berikut di sini ada strategi dari supply chain management, strategi of supply chain dan operation. Yang pertama itu ada definisi. Di definisi ini ada strategi bisnis dan fungsi strategi. Strategi bisnis sendiri itu adalah rencana induk jangka panjang untuk perusahaan menetapkan arah umum. Dan yang kedua itu fungsi strategi. Fungsi strategi itu mengembangkan lebih lanjut strategi bisnis di segmen bisnis yang harus selaras dan koordinasi. Jadi fungsi strategi ini dia harus berjalan selaras, harus berjalan searah, harus terorganisasi agar strategi dari supply chain ini berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, yang berikut itu ada yang berikut dari strategi supply chain management yaitu nilai analisis. Nah, di nilai analisis ini dia yaitu proses untuk menentukan pilihan terbaik ketika tidak ada formula yang jelas untuk melakukannya dan dapat mempertahankan fokus dalam mengumpulkan dan menilai data yang relevan. Jadi untuk nilai analisisnya sendiri itu dia untuk menentukan pilihan terbaik bagi suatu nilai dari perusahaan ketika tidak ada formula yang jelas. Jadi nilai analisis ini sangat berperan penting dalam menentukan suatu bisnis di perusahaan. Yang untuk melakukannya itu kita dapat mempertahankan fokus dalam mengumpulkan dan menilai data yang relevan. Jadi data-data yang disimpan itu harus benar, harus jelas, dan harus relevan agar suatu usaha yang dijalankan itu dapat berjalan dengan baik. Yang berikut itu ada manajemen kinerja supply chain. Nah, di sini ini pengukuran dari kinerja supply chain sendiri itu dia salah satu aspek fundamental dalam manajemen rantai pasok. Dalam manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, yaitu diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja rantai pasok secara holistik. Nah, yang kedua itu manfaat pengukuran kinerja supply chain. Yang pertama itu melakukan monitoring dan pengendalian. Jadi dalam pengukuran kinerja supply chain harus ada monitoringnya dan pengendaliannya. Nah, yang kedua mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasok. Jadi harus ada komunikasi tujuan ke organisasi yang jelas. Nah, yang ketiga itu mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing. Jadi
Misalnya suatu perusahaan mau menempatkan tempat usahanya di mana, begitu harus mengetahui tempat atau posisinya organisasi itu agar dia lebih relatif terhadap pesaing atau lebih banyak konsumennya. Misalnya penempatannya itu di jalan umum atau di mana agar usahanya itu bisa dilihat oleh orang lain. Nah, yang berikutnya itu menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Jadi arah perbaikannya itu lebih maksimal dalam menciptakan keunggulan suatu bisnis atau suatu produk. Kinerja rantai pasok. Apakah manajemen rantai pasok yang diterapkan sudah mampu memberikan nilai bagi pelanggan? Nah, di sini pertanyaan itu dia menjurus ke memberikan nilai bagi pelanggan. Apakah pelanggan itu puas dengan apa yang kita berikan? Nah, di sini perlu dilakukan pengukuran pada setiap bagian dari supplier hingga konsumen, sehingga perusahaan dapat menentukan seberapa besar performansi dari tiap-tiap bagian tersebut. Jadi untuk kinerja rantai pasoknya sendiri itu dia diperlukan pengukuran pada setiap bagian dari supplier hingga konsumen, jadi memberikan suatu produk ke konsumen yang bisa dipakai dan dinikmati konsumen dengan dapat memuaskan hasrat mereka. Jadi dari perusahaan sendiri tidak hanya menciptakan produk begitu saja, tapi harus memerlukan pengukuran pada setiap bagian, sehingga pada saat konsumen menerima produk atau saat konsumen memakainya, konsumen juga merasa puas dengan apa yang sudah dia beli. Ukur setiap bagian dari supplier hingga konsumen itu bisa menggunakan model pengukuran seperti biaya, waktu, kapasitas, produktivitas, kapabilitas, utilisasi, atau outcome. Jadi model-model itu bisa digunakan untuk mengukur setiap bagian dari kinerja rantai pasok. Yang berikutnya itu ada critical review. Jadi dalam critical review kita akan membahas itu apa itu rantai pasok manajemen. Nah, rantai pasok manajemen sendiri adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai. Jadi dari pengertiannya saja, yaitu rantai pasok manajemen saja, di sini perusahaan-perusahaan mereka bekerja sama untuk memproduksi suatu produk dan mengantarkannya ke tangan pemakai atau tangan akhir, yaitu konsumen. Nah, di sini juga ada 3 hal penting dalam supply chain management. Yang pertama itu customer, produk, dan supplier. Jadi customer itu dia paling akhir menerima produk dari suatu perusahaan. Dia menggunakan suatu produk yang sudah dibeli dari suatu perusahaan atau suatu bisnis. Jadi produk yang disediakan oleh perusahaan itu bukan suatu produk yang begitu saja, tapi produk yang benar-benar dapat memuaskan keinginan dari customer tersebut. Yang berikutnya itu ada customer relationship management. Nah, dalam customer relationship management itu ada database, customer care, sama dokumentasi. Nah, untuk database sendiri itu dia mengisi tentang performa membuat pelanggan lebih puas. Nah, yang kedua itu untuk customer care-nya itu membuat komunitas pelanggan. Dan yang ketiga dokumentasinya itu mengakomodasi pelanggan. Jadi dari 3 hal ini mereka mempunyai hubungan yang sangat relatif, karena untuk database sendiri saja dia sudah membuat pelanggan lebih puas. Artinya dia memberikan sesuatu kepada pelanggan atau sesuatu kepada konsumen dengan produk-produk terbaik yang dia punya. Nah, di sini mereka juga membuat komunitas pelanggan agar memiliki pelanggan lebih banyak di luar, misalnya tidak hanya dalam kota, tapi mereka memiliki pelanggan juga misalnya di luar kota atau bahkan di luar negeri juga. Di sini mereka juga mengakomodasi pelanggan dengan dokumentasi-dokumentasi yang mereka punya.
Nah, berikutnya itu ada pengaruh dari customer relationship management dalam membangun perusahaan. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang ini yang menggunakan customer relationship management untuk meningkatkan produksi produknya baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi 90% customer relationship management itu dinyatakan berhasil meningkatkan daya saingnya karena memiliki berbagai pelanggan dari luar kota hingga luar negeri. Jadi untuk membangun suatu customer relationship management itu mereka harus bekerja sama dalam komunitas pelanggannya seperti itu. Yang berikutnya itu ada supplier relationship management dan supplier change performance. Yang pertama itu pengertian dari supplier relationship management sendiri, yaitu proses bisnis yang menyediakan struktur bagaimana hubungan dengan pemasok dikembangkan dan dipelihara. Jadi untuk pengertiannya sendiri itu kita dapat definisikan di atas, atau kita dapat gambarkan bahwa semua hubungan yang akan dibangun dengan pemasok harus ditentukan dalam klasifikasi untuk membedakan tingkat harapan dan masing-masing pemasok tentang apa yang akan dikontribusi pada strategi perusahaan dari pemasok. Dan berikutnya itu ada tujuan supplier relationship management. Tujuannya itu untuk meningkatkan proses antara pembeli dan pemasok. Jadi tidak hanya pembeli membeli produk dari suatu perusahaan atau suatu bisnis, tapi mereka semakin meningkatkan daya beli dari suatu customer atau organisasi yang memasok barang dan jasa itu. Mereka membuat sebuah produk yang dapat menarik pelanggan sehingga tingkatan dari konsumen itu semakin meningkat dan makin disukai produknya. Terus manajemen hubungan pemasok sendiri juga menjadi lebih penting karena jaringan pembeli pemasok sendiri itu sangat strategis. Nah, supplier relationship management sendiri yang mendasarinya yaitu mereka fokus pada pengembangan hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok, terutama yang dianggap paling strategis bagi mereka untuk mempromosikan kualitas, efisiensi, inovasi, dan manfaat lainnya. Jadi untuk supplier relationship management dan supply chain performance itu mereka harus membangun hubungan yang dapat menguntungkan bagi mereka, sehingga apa yang mereka lakukan mereka merasa juga puas dengan apa yang sudah mereka lakukan begitu. Jadi mereka membuat semampu mungkin, mereka mempromosikan harga-harga, mereka mempromosikan kualitas, mungkin bisa diberikan promote kepada pelanggan awal bulan atau akhir bulan seperti itu.